Halo kaum intelektual sekalian. Ternyata krisis yang terjadi di Iran, krisis air bersih yang terjadi di Iran karena ulah mereka sendiri ternyata guys. Apa itu? Karena kurang kelola dan pengelolaan itu sangat-sangat buruk sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa salah kelola? Bukankah di sana banyak orang pintar gitu? Bukankah di sana banyak orang yang ber-IQ tinggi gitu? Lalu kenapa bisa salah kelola? Apakah alasannya karena mereka fokus mengembangkan yang namanya nuklir gitu, sehingga mereka lupa tentang air bersih? Apakah mereka fokus membangun proksi-proksi gitu, sehingga mereka membangun yang lupa membangun yang namanya air bersih dan lain sebagainya? Apa sebenarnya alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ada negara muslim yang kesusahan misalnya atau misalnya nih ya katakanlah, Iran nih sekarang sudah diambang kebangkrutan misalnya, diambang krisis misalnya, tapi saya melihatnya di Konoha nggak ada tuh berita, paling yang ngeberitain satu 2 gitu ya. Tapi kalau Israel ya, Israel yang krisis air, maka itu beritanya nanti terus berada sampai setahun tuh ya, tiap hari diberitain. Oh, mampus tuh Israel ya, kena batunya tuh ya, kena kena ini ya, kena ajab dan lain sebagainya. Ya biasanya seperti itu. Kenapa berita ya yang jelek-jelek terhadap Israel itu tiap hari gitu ya, berjejer gitu, berderet terus ya diberitain. Ya, bahkan ya kasus daripada Perdana Menteri Israel yaitu Om Netanyahu ini dibesar-besarkan gitu ya, padahal nggak terlalu masalah juga ya. Kasusnya kan bukan makan duit rakyat gitu seperti di Konoha gitu. Ya bukan mengkorupsi duit sampai triliun, bukan, tapi ya diduga Om Netanyahu ini menerima yang namanya hadiah dari Amerika. Itu pun dibesar-besarkan oleh warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu kalau misalnya ada kesalahan daripada Israel sedikit saja ya, maka itu akan dibesar-besarkan. Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Kemudian yang jadi pertanyaan besarnya lagi adalah ternyata di Iran ini ada masalah yang sangat-sangat pelik sekali gitu. Apa itu? Ketika terjadi yang namanya krisis air bersih di Iran ini ya, maka mereka itu saling menyalahkan satu sama lain gitu, kotok-kotokan gitu ya, konflik gitu, ribut gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa biasanya di negara muslim itu sering konflik gitu, ribut gitu, bukan menyelesaikan masalah gitu. Apa alasannya? Kenapa berita tentang kebangkrutan daripada Iran atau krisis air bersih yang sangat-sangat luar biasa di Iran ini hampir ya, bahkan ada rencana memindahkan yang namanya ibu kota daripada Iran itu sendiri ya, walaupun di mana-mana gersang ya, sama aja mau dipindahin juga. Kenapa berita seperti ini sepi di Konoha? Apa alasannya? Kenapa nggak disebarluaskan gitu ya? Apa alasannya? Apakah karena seiman? Ya benar, karena seiman. Jadi kalau seiman itu ya, kalau ada berita buruk itu dianggap aib, "Ah, janganlah, jangan disebarin. Oh, kita kan seiman," gitu ya. Jadi Konoha seperti itu, guys. Cherry picking gitu. Kalau ada berita yang bagus-bagus seputar Iran, maka mereka akan gembor-gemborkan gitu. Ya, kalau ada berita bagus dari Israel, mereka akan diam aja gitu. Ya, kalau misalnya ada berita jelek dari Israel, mereka akan gembor-gemborkan terus gitu, berderet-deret gitu ya beritanya, berjilid-jilid gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada semacam, tendensius gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi tuh kalau boleh jujur ya agama ya. Agama itu mempengaruhi seseorang itu untuk berpikir hitam putih guys, tanpa kita sadari. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa agama itu menjadikan seseorang itu berpikir hitam putih dan cenderung manipulatif gitu ya. Nggak semua agama tapi ya, tapi agama tertentu di Konoha ya. Karena agama itu kan mengklaim bahwa penafsiran merekalah yang paling benar gitu. Penafsiran merekalah yang paling suci gitu. Nah, agama menjembatani ini guys tanpa kita sadari. Itulah alasannya kenapa banyak orang membunuh atas dasar agama. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa
penafsiran mereka itu penafsiran tunggal yang paling benar gitu. Sama seperti orang Iran. Kenapa orang Iran membenci setengah mati yang namanya Israel? Ya karena berdasarkan dalil-dalil dari kitab suci. Ya, karena dalam kitab suci kan ada ayat-ayat yang membenci yang namanya kaum tertentu gitu. Ya, itu tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa berpikir rasional? Ya karena justru agama itu kan mendesain masyarakat itu atau orang itu untuk tidak berpikir rasional. Ya, agama itu tidak mendesain orang itu untuk berpikir kritis. Enggak. Kenapa? Karena agama itu justru mengatakan, otak manusia mah terbatas, akal manusia mah terbatas. Ngapain berpikir kritis? Itu, guys. Kemudian penafsiran ya. Jadi penafsiran-penafsiran ini kan sebenarnya kan semacam ada keracuan gitu ya. Rancu banget gitu. Jadi gini, misalnya ada ayat nih ya, ayat dalam agama mayoritas di Konoha misalnya. Lalu ayat ini multitafsir misalnya. Nah, multitafsir itu ya ayatnya. Nah, ketika ayat ini multitafsir, maka akan didebatkan satu sama lain, yang A berdebat dengan B, yang C berdebat dengan C gitu, ya D berdebat dengan E gitu. Jadi berdebat-debat terus gitu, sehingga terjadi yang namanya konflik. Apakah konflik itu bersumber daripada penafsiran itu sendiri? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan, berarti saya menyuapi Anda pakai sendok gitu. Anda punya pikiran ya. Silakan disimpulkan sendiri. Ya, kalau misalnya ini ada ayat nih ya, terus ada aliran misalnya nih ya, ada Syiah, Sunni, ya, dan lain sebagainya, Wahabi, lain sebagainya. Lalu ada ayat tuh ditafsirkan. Syiah ngomong A misalnya, Sunni ngomong B, ya, Wahabi ngomong ini. Pokoknya macam-macam gitu. Apakah ini menimbulkan yang namanya konflik? Silakan disimpulkan sendiri. Berarti dalam kasus ini apakah agama terlibat menjadikan mereka aliran-aliran ini jadi konflik? Dugaan saya ada. Karena apa? Karena sumbernya kan dari ayat itu kan. Jadi gini guys ya, saya tuh sangat-sangat kesel banget ya kalau ada orang yang mengatakan, "Jangan salahin agamanya dong kalau mereka konflik." Ya salahkan orangnya. Justru kan sumbernya kan dari penafsiran kitab suci gitu ayatnya. Masa kita mengatakan nih ya, nih ada orang berantem nih ya, berantem nih karena berebut wanita misalnya nih ya. Ada cowok berantem berebut wanita. Nah, si wanita ini memberikan peluang gitu ya, misalnya nih ya katakanlah misalnya dia selingkuh gitu ya. Terus pacarnya ngomong, "Kenapa kamu selingkuh?" Lalu ceweknya ngomong, "Oh, dia yang ngegoda saya," gitu. Kan permasalahannya kan si cewek ini mau tergoda gitu. Itu kan yang jadi permasalahan. Apakah si cewek ini salah? Salah. Sama seperti penafsiran ayat kitab suci juga. Karena ayat kitab suci itu bisa ditafsirkan multitafsir. Kenapa multitafsir? Harusnya kan gitu. Kenapa ayat ini multitafsir? Ada banyak kok agama yang tidak multitafsir ayat-ayatnya. Ada banyak kok ya. Kalau saya perhatikan di Konoha, Konghucu nggak pernah tuh seperti itu. Kenapa? Karena ayat dalam kitab sucinya jelas. Ya, kemudian Buddha juga jelas. Ya, jadi nggak ada tuh saling tarik menarik. Oh ini yang paling menarik. Oh itu yang paling benar. Nggak ada seperti itu ya. Apakah ini mempengaruhi yang namanya konflik? Silahkan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Saya tidak mau menyuapi Anda ya. Anda bukan anak kecil lagi ya. Anda punya otak gitu ya untuk berpikir. Kemudian apakah ini mempengaruhi kenapa di Iran itu banyak konflik? Ya kalau saya perhatikan seperti itu guys ya. Jadi di Iran itu terjadi konflik itu sering konflik ya. Misalnya ini air bersih, lalu antar mereka ribut tuh gontok-gontokan ya. Antar masyarakat gontok-gontokan gitu. Ya pemerintah dengan masyarakat gontok-gontokan. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Ya, karena mereka terbiasa berdebat tentang penafsiran. Jadi memperdebatkan penafsiran itu kan sebenarnya seperti memperebutkan apakah angin itu berwarna biru apa warna merah. Ya dua-duanya salah gitu. Orang angin nggak punya warna kok. Jadi ini yang terjadi di Iran kalau saya perhatikan ya. Makanya terjadi konflik berkepanjangan ya. Antara masyarakat, antara ya sesama masyarakatnya juga banyak konflik. Kemudian pemerintahnya juga ya. Banyak konflik di mana-mana. Ya. Dan mereka tidak mencari solusi gitu. Sibuk gitu ya konflik. Nggak mencari solusi. Sibuk ya antar orang-orang Iran sama orang Iran konflik gitu.
nggak mencari solusi. Sehingga krisis air bersih. Karena salah kelola airnya sebelum sampai ke masyarakat itu sudah banyak yang bocor gitu. Airnya entah kemana gitu. Tadi korupsi entah gimana. Salah kelola guys. Jadi pada intinya adalah salah kelola. Salah orang itu sendiri gitu. Nah bagaimana dengan di Konoha? Apakah di Konoha ada tradisi semacam ini? Ya saya melihat seperti itu. Ya sudah ada tradisi semacam ini. Tradisi ya di Konoha itu kan banyak tuh ya ormas-ormas saling menyalahkan satu sama lain ya. FPI dengan eee, NU ya ribut ya, dengan Muhammadiyah ribut ya, kemudian dengan ormas-ormas lain juga ribut gitu ya. Kenapa bisa ribut? Apa alasannya? Apakah ada hubungannya dengan penafsiran-penafsiran? Dugaan saya sangat erat hubungannya dengan penafsiran-penafsiran. Karena penafsiran-penafsiran ini kan memberikan ya, misalnya nih ada ayat multitafsir ini memberikan ya, seseorang itu multitafsir gitu ya, memberikan seseorang itu bahwa penafsiran mereka yang paling benar gitu. Jadi nggak melihat secara holistik gitu, harusnya kan mempelajari agama itu kan berpikir secara holistik dan sialnya agama yang dari Timur Tengah kan rata-rata seperti itu, menganggap bahwa agamanya yang paling benar gitu, agama yang paling suci gitu. Nggak pernah tuh ya saya melihat ya agama dari Timur Tengah mengatakan bahwa semua agama Tuhannya sama, nggak pernah. Ya, itu sangat jarang sekali guys. Semua agama itu Tuhannya sama, nggak ada. Hampir ya, mustahil ya ada orang yang mengatakan seperti itu, ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, apakah Anda mempercayai bahwa Tuhan semua agama itu sama? Enggak kan? Pasti menganggap bahwa agama Anda itu paling benar gitu ya. Tuhan Anda paling benar, paling suci ya, Tuhan orang lain sesat. Sehingga inilah yang memicu yang namanya konflik. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti di antara sahabat yang berpikir bahwa saya itu anti agama. Enggak, saya hanya jujur gitu. Saya hanya jujur sampai ke tulang-tulang gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, "Enggak, bukan agamanya yang salah." Tapi kenapa ada orang membunuh atas dasar agama hanya karena multitafsir? Iya kan? Iya nggak sih? Kenapa ayat itu harus multitafsir? Ya kan? Harusnya ada catatan kaki ya. Catatan kaki itu harusnya ada pengecualian misalnya gitu ya. Di kitab suci itu dituliskan ada catatan kaki gitu. Oh, ini khusus buat ini misalnya nih ya. Misalnya nih ya, ada ayat perang misalnya nih ya. Oh, ayat perang ini khusus saat perang ya, bukan saat damai ya. Nggak ada tuh catatan seperti itu kan. Harusnya kan di bawah tuh ada catatan ya dalam ayat-ayat itu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Itu yang jadi semacam kontradiktif kalau saya perhatikan ya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Kalau misalnya nih dan tersahabat yang tervideo misalnya nih komplain ya, komplainnya tuh secara ini dong ya, gentleman gitu. Jangan maksudnya bantah pakai data gitu ya, atau argumen yang lebih kuat gitu, yang masuk akal gitu. Jangan ya dikit-dikit persekusi ya, bubarin ya. Sok tahu lu, tahu apa tentang agama. Jangan seperti itu guys. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau seperti itu. Kemudian kenapa Konoha itu nggak maju-maju? Apa sih alasannya? Sebenarnya alasannya itu sudah tahu guys. Kita sudah tahu, cuman kita lagi lebih sibuk berdebat gitu, bahwa agama saya yang paling benar ya, penafsiran saya yang paling benar, ya penafsiran orang lain yang sesat gitu ya. Jadi justru ini yang mempengaruhi kenapa kita tidak maju-maju. Orang bodoh itu kan sebenarnya mudah ya digituin ya, kalau saya perhatikan. Orang bodoh itu mudah dikotak-kotakan guys, dengan apa? Dengan cara agama. Kita dipersibuk gitu ya urusan agama, berantem, ribut masalah agama, dan sumber daya alam kita dikeruk oleh bangsa lain. Kita sibuk ngurusin tentang penafsiran ini, apakah ini benar, apakah ini salah gitu. Itu namanya perbedaan pendapat ya. Pemuka agama di Konoha itu kalau saya perhatikan seperti itu guys ya. Kalau mereka diserang ya, misalnya nih kelompoknya diserang gitu, hanya perbedaan pendapat, maka mereka akan uh perang bertahun-tahun, berjilid-jilid gitu. Tapi kalau ada DPR yang korupsi gitu ya, atau misalnya nih ada ormas yang terima jatah tambang misalnya, mereka akan diam aja tuh. Itu yang saya perhatikan di Konoha. Menurut kalian gimana? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa pemuka agama di Konoha itu, kalau misalnya ada kejaliman, misalnya pemerintah itu korupsi misalnya, mereka nggak berani speak up, diam aja. Apa alasannya? Apakah mereka juga kebagian gitu? Apakah karena mereka juga
kecipratan gitu duitnya? Apakah karena mereka juga kecipratan dana hibah gitu? Atau dana yang disalurkan ke yayasan-yayasan gitu? Silakan disimpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Saya hanya bertanya aja. Jadi, itu yang saya perhatikan. Bagaimana dengan Konoha? Apakah Iran juga mirip-mirip dengan Konoha? Ya, kalau saya perhatikan seperti itu. IQ-nya juga udah mulai turun ya, IQ orang-orang Iran saya perhatikan. Jadi sebentar lagi Iran kalau nggak punya minyak itu, ya akan lebih primitif daripada Konoha. Jadi, apakah Iran semakin beragama itu semakin hancur? Ya, saya perhatikan seperti itu. Ya, kalau boleh jujur ya. Cuman kan Anda-Anda ini kan nggak suka orang yang jujur seperti saya, nggak suka. Anda-Anda pengen saya berpura-pura gitu ya. Pura-pura peduli dengan agama, oh ya, pura-pura soleh gitu ya, pura-pura berjubah dengan agama, ya. Pokoknya serba pura-pura deh ya. Makanya kita nggak maju-maju. Cek 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 cek. Tes 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 tes. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.